Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, rezeki kita, keluarga kita diberikan rezeki yang barokah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehat walafiat fid dunya wa dunya wal akhirah. Anak-anakku, siswa-siswiku, sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa kita berdoa bersama. Mari ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما طيبا واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari disimak video pembelajaran dari Pak Baihaqi. Baik anak-anakku yang sholih-sholihah, kita akan memasuki pelajaran 4, akidah akhlak, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, taat kepada kedua orang tua dan guru. Kalian bisa melihat di buku kalian, di buku paket kalian seperti itu ya. Pelajaran keempat ya, di situ ada Hafiz taat dan patuh kepada kedua orang tua. Ia selalu mendengarkan dan melaksanakan nasihat kedua orang tua. Kemanapun ia pergi, ia selalu meminta izin kepada kedua orang tua ya. Selain taat dan patuh kepada kedua orang tua, anak muslim harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Agar dapat memahami apa itu taat dan patuh kepada kedua orang tua Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pelajarilah materi pada pelajaran berikut ini. Jadi kalian simak pada pembelajaran ini ya. Kalian perhatikan apa saja yang ada pada pelajaran taat dan patuh kepada Allah, kepada Rasul, kedua orang tua dan guru. Oke, dilanjut. Sebelum masuk pembelajaran, kalian ketahui dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan baca teks, siswa diharapkan dapat memahami makna taat dan patuh kepada kedua orang tua Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan benar. 2. Dengan berlatih, siswa dapat mengkomunikasikan pengalamannya dalam melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepada kedua orang tua Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan benar. 3. Dengan membaca kisah berhikmah, siswa dapat menerapkan perilaku taat dan patuh kepada kedua orang tua Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran. Oke, dilanjut. A ya, yaitu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak muslim, tentu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus taat kepadanya, kepada Allah. Apa maksud taat kepada Allah? Ini perlu digarisbawahi
ditebali ya sama Pak Bay. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kamu pelajari dan firman Allah berikut ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'ullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, katakanlah, hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul, tetapi jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Quran surat Ali Imran ayat ke-32 ya. Seperti itu. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diwujudkan dengan beberapa cara berikut ya. Caranya taat bagaimana? Jadi ini ya. 1. Melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah ya. Ini adalah sholat 5 waktu berjamaah. Di buku kalian ada itu ya contohnya. 2. Melaksanakan puasa Ramadan selama sebulan penuh. 3. Menunaikan zakat. 4. Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. 5. Tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram ya. Itu adalah perintah-perintah Allah ya yang harus kalian laksanakan. Oke, dilanjut. Yang B, taat dan patuh kepada Rasul Allah ya. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala selalu diikuti perintah dan taat kepada Rasulnya atau yaitu Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Wahyu itu berisi tuntunan hidup yang harus diikuti dan ditaati. Setiap muslim harus taat kepada Nabi Muhammad SAW, artinya setiap muslim harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap muslim harus meneladani Nabi Muhammad SAW dengan segala hal ya. Jadi setiap muslim seperti yang kemarin ya harus mencontoh akhlak Nabi Muhammad ya. Oke. Taat kepada Nabi Muhammad SAW dapat diwujudkan dengan cara berikut ya. Nah, ini cara-caranya ya. Caranya 1. Berperilaku jujur dalam segala hal ya. Karena Nabi itu adalah memiliki gelar Al-Amin, yaitu jujur ya, terpercaya, nggak pernah berbohong. Tuh ya. Kemudian yang kedua, berkata baik kepada setiap orang. Jadi kata-katanya lembut ya, senyum. Kemudian tidak mengingkari janji, tidak pernah mengingkari janji, yaitu tidak pernah lupa, tidak pernah lalai terhadap janjinya, selalu menepati janji. Kemudian 4. Senang melaksanakan ibadah-ibadah sunnah ya. Ibadah-ibadah sunnah yaitu banyak sekali, diantaranya puasa Senin Kamis, senyum kepada orang, bersedekah, itu adalah ibadah-ibadah sunnah ya. Kemudian 5. Tidak senang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya, seperti banyak ngobrol, istilahnya main-main game, itu yang kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat harus ditinggalkan ya. Lebih baik digunakan untuk mengaji atau beribadah, ibadah sunnah yang lainnya. Itu di buku kalian gambar 4.1, jujur dalam perkataan merupakan bentuk taat kepada Rasul Allah ya. Di buku kalian ada percakapan seorang siswa bercakap dengan temannya, berkata dengan jujur ya, tidak boleh berbohong. Oke, dilanjut. Taat dan patuh kepada kedua orang tua. Nah ini, kedua orang tua
ibu dan ayah merupakan sosok yang membesarkan dan mendidik kita. Seandainya seluruh dunia ini mampu kita miliki, semua itu tidak dapat membalas jasa kedua orang tua. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita taat dan patuh kepada kedua orang tua, ya. Taat dan patuh kepada kedua orang tua termasuk birrul walidain. Birrul walidain artinya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat-ingat, ya. Sebaliknya, tidak taat dan tidak patuh kepada kedua orang tua termasuk uququl walidain, yaitu artinya berbuat buruk kepada kedua orang tua merupakan dosa besar, ya. Ingat-ingat. Perintah birrul walidain terdapat dalam firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, ya, ibu dan ayah. Quran surat Al-Isra ayat 17, ya, ayat ke-23. Itu adalah firman Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke, dilanjut. Taat dan patuh kepada orang tua dapat diwujudkan dengan cara berikut ini, ya. A. Melaksanakan perintah orang tua dalam kebaikan, ya. Jadi diperintah apapun kalau memang itu baik harus dilaksanakan. B. Menghormati orang tua, misalnya tidak berjalan di hadapan wajah, ya, tidak berjalan, ya. Tidak berjalan di hadapan wajahnya dan berbicara dengan lembut. Nah, ini, ya, berbicara dengan lembut, berbicaranya dengan senyum-senyum, ya, nggak boleh merengut, nggak boleh mencucu, ya. Kemudian membantu orang tua bekerja, ya. Kalau misalnya ibunya sedang memasak, ya dibantu memasak. Kalau ibunya sedang menyapu, dibantu menyapu. Kalau mengepel, ya dibantu mengepel. Kalau mencuci piring, ya ikut mencuci piring, ya. Ini adalah membantu orang tua bekerja, ya. Kemudian D. Mendoakan orang tua setiap saat, ya, setiap selesai sholat fardu, lebih-lebih setelah sholat duha, tahajud juga nggak apa-apa, ya. Kemudian yang E. Menjaga nama baik orang tua dengan cara menjaga perkataan dan perilaku, ya. Perilaku akhlaknya, cara ngomongnya, berbicaranya dengan yang baik. Nah, itu di situ di buku kalian ada gambar 4.2. Anak soleh senang membantu orang tua bekerja, ya. Bekerja dalam bidang apapun harus kita membantu, ya, sebagai anak muslim. Oke, dilanjut. D. Taat dan patuh kepada guru. Tadi taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, sekarang kepada guru. Guru merupakan orang tua kita di sekolah. Guru juga mendidik kita agar menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Oleh karena itu, dalam Islam, guru merupakan salah seorang yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap muslim, ya. Dengan bersikap taat dan patuh kepada guru, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita akan menjadi orang yang sukses. Amin, amin ya rabbal alamin, ya. Oke, dilanjut. Taat dan patuh kepada guru dapat kita tunjukkan melalui perilaku-perilaku berikut ini, ya. Ini perilakunya yang perlu dilaksanakan. 1. Tidak berbicara atau bercanda ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Di buku kalian ada, ya, itu gambar 4.3. Guru merupakan orang tua di sekolah, ya. Itu guru sedang menerangkan itu. 2. Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan guru, ya.
ketika ada tugas atau pekerjaan langsung dikerjakan ya. Kemudian yang ketiga, selalu minta izin kepada guru ketika harus meninggalkan kelas, seperti izin ke belakang ya, atau ada temannya yang memanggil, kalian harus izin kepada guru. 4. Mengucapkan salam dan mencium tangan ketika bertemu guru ya. Jadi assalamualaikum, kemudian langsung bersalaman dan mencium tangannya. Kemudian 5. Tidak berjalan dan bercanda di hadapan guru. Gak boleh bercanda pada guru ya. Berjalan itu harus apa? Harus dengan etika, permisi ya, minta izin. Kemudian di situ ada gambar 4.3 ya, itu ya. Nah, itu guru sedang menerangkan pelajaran di hadapan siswa-siswinya semuanya ya. Seperti itu etikanya ya. Tata cara patuh dan taat pada guru ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas kalian hari ini, kalian cukup merangkum, mencatat apa yang ada dalam materi pembelajaran hari ini. Kalian sekiranya ada yang penting bisa mencatat, supaya ketika ada ujian pertanyaan dari Pak Bay bisa menjawab dengan baik dan benar. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi yang soleh-solehah, mudah-mudahan dari tayangan video tadi kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan dari Pak Bayhaqi. Mudah-mudahan bermanfaat sampai kalian dewasa kelak. Mari seperti biasa, sebelum ditutup kalian bisa mencatat apa sekiranya dari materi Pak Bayhaqi tadi yang sekiranya penting, nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan kalian bisa menjawabnya dengan mudah ya. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebelum tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian hari ini sudah selesai. Kalian bisa mencatat atau merangkum dari apa yang telah kalian dengarkan dari video ini ya. Kalian mencatat mana yang penting, supaya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Bay, kalian bisa menjawab dengan baik dan benar.